Shalom. Selamat pagi semuanya. Shalom, pagi, haleluya, Tuhan. Cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Abah, ya Bapa, terima kasih, bersyukur Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau telah menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami, agar kami dapat menerima firman-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama-sama rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi semuanya yang sudah bergabung. Mari kita baca Efesus 2
ayat 12 sampai 22. Efesus 2 ayat 12 sampai 22. Efesus 2 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Oleh Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi seorang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Amin. Tema kita pada pagi hari ini adalah disatukan oleh Yesus. Ada sebuah karya seni yang bernama Grand Rapids Art, karya Andy Goldsworthy, yang terletak di sisi sebuah jalan. Seolah-olah karya tersebut sedang berjalan bersama para pengunjung. Sang seniman menciptakan lengkungan setinggi hampir 5,5 meter dari 36 buah lempengan batu pasir Skotlandia tanpa menggunakan semen atau pasak. Batu-batu yang berbeda dan yang potongannya dicocokkan itu disusun menjulang pada kemiringan tertentu, kemudian ditopang oleh tekanan yang dihasilkan oleh batu kunci berbentuk baji agar tetap utuh dan tidak goyah. Batu kunci itu berperan penting untuk menjaga kesatuan seluruh bangunan, seperti halnya sebongkah batu penjuru. Mungkin kita sulit membayangkan bagaimana batu-batu yang ditumpuk tanpa semen itu nggak roboh ya. Ternyata mereka itu ada penopangnya, yaitu batu kunci ya. Ada penguncinya ya, ada penguncinya sehingga mereka tidak roboh. Karya tersebut mengingatkan penulis bagaimana Yesus menjadi batu penjuru dari gerejanya yang beraneka ragam itu. Kita baca ayat 20 ya. Efesus 2 ayat 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Amin. Nah, jadi batu penjurunya adalah Yesus. Ya. Bangsa-bangsa non-Yahudi dulunya tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Di dalam ayat 12 ya. Kita baca ayat 12 sekali lagi. Efesus 2 ayat 12.
bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Amin. Dan Yesus telah mempersatukan kedua pihak dan telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Di ayat 14 ya. Dia menciptakan satu manusia baru dan memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, sehingga kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Jadi Kristus membangun kita sebagai satu gereja yang menjadi tempat kediaman Allah, yaitu di dalam roh. Dia membentuk setiap pribadi secara unik, menghubungkan kita dengannya dan dengan satu sama lain melalui Dia, serta berjalan bersama kita. Sebagai gereja, kita semua disatukan oleh Yesus. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang selama ini menghalangi Anda untuk terhubung dengan Yesus sebagai Kristus, yaitu pribadi yang menyatukan gereja? Dan pertanyaan kedua, bagaimana Dia telah menolong Anda untuk terhubung dengan umat-Nya yang beraneka ragam? Nah, inilah masalah-masalah yang ada saat-saat ini ya. Bagaimana sesama manusia yang mempunyai Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat bisa terhubung dan menjadi satu kesatuan di dalam gereja Tuhan. Ada banyak pribadi-pribadi yang unik di dalam gereja Tuhan ya. Karakter-karakter yang unik. Tetapi semua disatukan dalam satu tubuh Kristus, yaitu oleh Yesus Kristus. Oleh darahnya kita menerima pengampunan yang sama dan disatukan oleh firman-Nya. Karena kita memiliki firman yang sama. Bagaimana seseorang dengan karakter yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda, tetapi bisa ada di dalam satu wadah ya. Dan bersama-sama membangun tubuh Yesus. Walaupun mungkin seseorang berperanan sebagai kepala, sebagai kaki, tangan, sebagai badan, dan semuanya, tapi menjadi satu bentuk, yaitu satu tubuh Kristus. Dan semuanya itu disatukan oleh Yesus Kristus. Saya kemarin pergi ke laboratorium ya, di Jalan Pahlawan. Karena itu hari Minggu ya, jadi mereka buka cuma setengah hari. Jadi ketika selesai ibadah pertama, jam 8 sudah selesai, maka jam 9 kurang ya, setengah 9 saya diantar Pak Gem ke laboratorium di Jalan Pahlawan itu. Setelah ditanya mau pakai aplikasi, kalau pakai aplikasi diskon 30. Kalau langsung offline diskon 20. Tapi karena aplikasinya itu lama sekali ya, banyak pertanyaan, banyak harus klik sana sini, akhirnya kesuwen saudara ya. Selak saya melayani jam 9, akhirnya saya bilang sudah nggak usah diskon 30 ya enggak apa-apa, 20% ya oke. Paling kan cuman terpaut berapa ya? Terpaut 80.000. Ya sudahlah, daripada terlambat nanti. Dan juga mereka tutupnya jam 12, sedangkan saya harus 2 jam PP. Artinya makan kemudian kembali lagi 2 jam diambil darah lagi. Itu kan nanti bisa nggak nututi gitu ya. Dan akhirnya singkat cerita udah diambil darah, terus kami pulang. Terus tapi waktu itu saya omong-omong sama yang mengambil darah itu, kok bisa kelihatan awet muda, kena apa gini-gini. Tapi saya nggak terlalu memperhatikan ya, karena ya tegang ya, nanti disuntik diambil darah itu ya sakit rodoan ya. Walaupun nggak sakit keterlaluan, tapi ya
manjus gitu ya, kaget. Akhirnya ya udahlah, tapi saya merasa ini orang kok rasanya dekat gitu ya, nggak asing gitu ya. Ternyata ketika kembali untuk 2 jam lagi diambil darah lagi, baru dia cerita, maksudnya saya ini aktivitasnya apa ya. Akhirnya ketahuan lah kalau saya pendetanya gitu ya, sebab tanya gerejanya di mana, gini gitu. Akhirnya, oh ibu pendetanya ya. Iya lah, saya beranikan tanya, lah mbak bergereja di mana, gitu aja ya. Nggak tanya saya lain-lain, langsung aja dipotong gitu ya, gerejanya di mana. Oh, di GPPS Sepanjang katanya begitu. Oh, saya punya rekan di sana. Terus akhirnya saya sebut nama, dan ternyata ia jemaat di situ dan mengenal nama yang saya sebutkan itu. Jadi merasa dekat gitu ya. Yang tadinya jauh akhirnya merasa dekat karena satu roh ya, satu penyembahan ya. Kita menyembah kepada Yesus Kristus yang sama gitu ya. Jadi merasa dekat, akhirnya ya sedikit omong-omong lah. Dan disitulah seolah-olah kami disatukan oleh Yesus gitu ya. Ya ada suster-suster yang lain, tetapi ya mereka ramah-ramah semua sih. Tetapi tidak menjadi sedekat ketika kita percaya bersama kepada Yesus Kristus Tuhan ya. Mungkin rekan-rekan pagi ini juga mengalami hal yang sama seperti itu ya. Pergi mungkin ke satu daerah dan bisa bertemu dengan saudara-saudara yang saling mendukung. Nah itu menjadi dekat. Yang dulu jauh menjadi dekat. Dan disitulah kita belajar bahwa tubuh Kristus ini walaupun denominasinya berbeda-beda, tetapi membangun satu tubuh yang utuh ya. Jadi disinilah kita belajar ya, menerima satu dengan yang lain ya, tanpa mempersoalkan karakter atau asal usul, warna kulit dan sebagainya ya. Mereka semua disatukan karena satu, yaitu oleh Yesus Kristus Tuhan. Dan bagaimana Yesus menolong Anda terhubung dengan umatnya yang beraneka ragam. Ya ini dengan apa? Dengan bersaksi ya, dengan bertemu orang, kemudian kita menyaksikan kehidupan kita, dan akhirnya menjadi dekat gitu ya. Mungkin Pak Gem punya pengalaman seperti ini, atau seperti di Full Gospel itu kalau pakai PIN kita ke negara lain, kalau ada orang yang juga dari Full Gospel itu mereka dekat, bener nggak Pak Gem? Ya, karena kita disatukan oleh Kristus itu ya, walaupun kita bukan di dalam satu gereja yang sama dengan di Full Gospel itu kan aneka macam denominasi, sehingga kita tidak membedakan satu dari gereja mana, dan Full Gospel tidak pernah mendirikan gereja. Jadi kita walaupun berlainan gereja, tapi kita bisa disatukan oleh Kristus ya. Yang kita sembah sama, Kristus Tuhan. Yang kita baca Alkitabnya juga sama ya. Sehingga kita bisa dipersatukan lebih erat ya, walaupun kita berlainan sama lainnya. Juga ketidakakraban kita bisa menjadi akrab karena yang kita bicarakan, yang semuanya itu di dalam wadah Kristus ya, sehingga kita bisa disatukan walaupun berbeda-beda macam ya sifat, karakter. Juga akhirnya kita bisa dipersatukan dan kita ngomong-ngomong itu bisa nyambung dengan enak gitu loh ya. Ya, tujuannya apa?
berkumpul itu ada tujuan tujuannya kan? ya kita saling memenangkan satu dengan yang lainnya ya. Kalau mereka ada yang ada masalah ya kita doakan sehingga Kristus bisa menolong dia. Kalau dia sakit kita doakan ya, semua anggota ini bisa berkemenangan dalam Yesus ya gitu loh. Tujuan kita kan bersama, bukan kita aja yang menang tapi semua yang bersama kita ini bisa mengalami suatu kemenangan, ada kesembuhan, ada kerjaan yang baik, ada semuanya kehidupan dipulihkan sehingga semuanya bisa bersukacita di dalam Kristus. Ya, karena kalau di full gospel itu kan kebanyakan mereka punya pekerjaan yang baik. Jadi mereka juga saling menolong. Untuk mereka yang belum dapat pekerjaan yang baik didoakan dan juga mungkin dibukakan jalan untuk suatu pekerjaan yang baik ya. Bisa mensupport, bisa memberikan semangat untuk berjuang sampai akhirnya menjadi sukses ya. Nah, disinilah bangunan yang rapi tersusun itu ya. Kalau ada batu yang jeplat satu ya bisa roboh ya. Maka dari itu perkara kesatuan, menjaga kesatuan seluruh bangunan itu bukan hanya tugas para pemimpin ya, tetapi batu-batu yang terletak tersusun rapi itu harus mengikatkan diri satu dengan yang lain, Saling menopang, saling membantu untuk menyelesaikan. Kalau ada perselisihan ya harus bisa diselesaikan dengan baik. Ada orang-orang yang kecenderungannya memang memberontak ya, nggak mau rapi ya, nggak mau tertata rapi. Itu ada aja ya batu yang nyerempang ya. mencelat sendiri nggak mau ya, ditata ya, diputer-puter juga nggak bisa nggak cocok, nggak bisa gatuk gitu. Batu kan nggak peraturan ya, bukan gak seperti keramik gitu yang lurus bisa ditata dengan baik. Dia kan nggak modelnya. Nah itu kita bisa harus ngepaskan yang satu munculin dengan satu yang cekung yang bisa pas truk. Nah itu baru bisa. Saya dulu memang diajar ya untuk pelajaran 3 matra ya. Jadi kayak semangka itu batu atau saya dari gips ya, bikin dari gips bulat, tapi saya harus membuat gips yang bulat ini menjadi 2 bagian. Tetapi misalnya kalau yang satu nonjol, yang satu cekung, tetapi beratnya harus sama. Nggak gampang ya. Bagaimana nanti mereka disatukan plek ini jadi bulat. Jadi kalau yang satu nonjol ke kanan, yang satu harus cekung supaya yang nonjol ini bisa masuk ke cekungan. Dan itu tidak boleh hanya diparuh terus dikerowoki, tapi harus dibentuk. Beratnya harus sama. Harus sama. Terus tonjolan-tonjolan itu harus seperti seirama gitu loh ya. Jadi kalau ada yang masuk, ada yang keluar. Dan itu kan bulatnya cukup besar seperti buah semangka itu ya. Jadi kita bisa bikin patternnya itu mungkin kalau bergerigi ya harus bergerigi yang nanti kalau disatukan menjadi satu kesatuan yang utuh tanpa rongga. Dan beratnya harus sama. Nah ini pelik ya. Itulah yang dikatakan menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah begitu ada yang nonjol gitu ya, keluar atau terlalu cekung, nah, akhirnya ada rongga ya, ada jarak. Nah itu seringkali di dalam satu kelompok ya, untuk menjadi satu yang utuh bisa celek ini kan susah ya. Harus dibutuhkan kalau ada yang lebih, orang harus ada yang kurang ya. Kalau ada yang kurang, yang lebih harus menutupi yang kurang ini. Nah baru menjadi satu kesatuan yang utuh.
Tetapi ketika sama-sama nggak mau, lincip podo lincip, ya ndak akan bisa ya. Seperti tangan ini ketemunya lancip sama lancip, ya ada rongga, ada jarak ya. Tapi ketika plus dan minus itu bergabung jadi utuh. Nah, seperti itu ya. Itu bagi saya pelajaran yang cukup sulit tapi tidak pernah kulupakan ya. Angel memang ya. Jadi kehidupan itu yo angel memang. Bener gak ya? Ilmu katuk. Suami istri aja ndak bisa kan klop kayak gitu. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Pasti ada rongga. Pasti masih ada rongga selisih ya. Dan cara. Ada jarak. Tetapi Yesus mau rongga itu diisi olehnya. Ya, diisi oleh Yesus. Jadi diisi oleh apa? Ya, kerendahan hati. Bagaimana kalau diisi oleh Yesus ya tentu diisi oleh Roh Kudus ya. Saling memaafkan ya, diperlukan itu. Nah, jarak itu diisi oleh Roh Kudus atau Roh Yesus itu. Sehingga tidak jauh gitu loh. Yang jauh tadi menjadi dekat. Hari ini ayo kita renungkan ya. Siapa yang punya masalah sehingga tidak bisa menjadi bola yang utuh? Tidak perlu cari teman lah. Suami istri aja, apakah Anda sudah jadi bola yang utuh tadi ya? Pelajaran 3 matra kalau di tempat saya ya, zaman Bien. Tapi pelajaran itu nancep. Ya, luar biasa itu ya. Bagaimana 2 orang yang beda karakter itu di dalam satu rumah tangga ya. Yang satu mungkin ngomong terus, yang satu meneng terus itu lumayan. Nek dua-dua ngomong, nah ini lancip podo lancip ya. Nggak jadi saudara ya. Jadi mungkin ya itu yang namanya klop ya. Oh, klop itu tumbuh oleh tutup ya. Tumbuh oleh tutup, wis podo wis gitu. Jadi ayo dalam penyatuan oleh Yesus itu kita yang lebih biarlah mencukupkan yang kurang. Kita yang kurang mau nerima kelebihan yang lainnya. Jadi tidak tajam ketemu tajam ya, nanti sobek. Jadi ini memang tidak mudah. Tetapi kalau kita ada Yesus sebagai pemersatu ya, balok kunci itu ya, balok kunci. Jadi kalau susunan batu ada balok kuncinya, dicelek gini ndak roboh dia ya, dikunci gitu ya. Itu perlu. Kuncinya itu apa? Tuhan Yesus ya, yang mengunci kita supaya nggak rubuh bangunannya ya. Ayo mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau mau menjadi ya batu kunci daripada kita, sehingga Engkau mengunci hubungan kita sesama ini bisa menjadi baik. Kita bisa mau merendah hati, kita tidak sombong, untuk kita bisa menerima sesama ini, sehingga kita bisa menyatu dengan umat-Mu Tuhan Yesus yang beragam macam ragam sifat ya, sehingga kita bisa menyesuaikan diri kepada mereka untuk kita bisa menjadi satu dalam Kristus. Engkau sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Engkau telah mempersatukan kami dengan seluruh umat-Mu ini, sehingga kita bisa bergaul dengan baik, berhubungan dengan baik dengan umat-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga tidak ada perselisihan di antara kita ya, kita bisa menerima kekurangan mereka dan kita bisa mensyukuri semua juga kelebihan mereka. Tidak ada iri hati di antara kita, sehingga kita bisa saling menerima satu dengan yang lainnya di dalam satu wadah Kristus yang luar biasa. Roh Kudus telah mempersatukan kami sehingga kami bisa menerima semua anak-anak-Mu ini di dalam lingkungan kami bisa saling menerima, saling bergaul dengan akrab di dalam satu wadah Kristus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.
Kami bersyukur Bapa, kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Karena Engkau menyebabkan kami boleh rapi tersusun. Engkau sebagai batu penjuru bangunan kami. Terima kasih untuk rekan-rekan yang baik. Terima kasih untuk mereka yang mau mengikuti batu penjuru, yaitu Yesus Kristus. Bila ada seseorang yang ingin mengenal Kristus, biarlah pagi hari ini ia membuka hatinya dan mempersilakan Yesus Kristus masuk untuk menjadi raja di dalam hidupnya, memimpin, membimbing, sehingga menemukan padang air yang jernih dan rumput yang hijau sebagai domba-domba gembalaanmu ya Bapa. Terima kasih Engkau sudah memberikan kami Kristus, juru mudi, juru kunci daripada bangunan-bangunan kami yang bersusun-susun dengan aneka ragam batu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sedang menderita sakit penyakit. Tuhan, sembuhkanlah mereka. Pulihkanlah kehidupan mereka. Untuk mereka yang saat ini berjuang dalam ekonomi, Tuhan kami percaya Engkau memulihkan ekonomi. Bahkan ekonomi negara kami yang sedang dilanda beberapa hal yang mungkin carut marut, ada korupsi, ada nepotisme, ada hal-hal yang tidak adil. Tuhan, Engkau mau untuk memulihkan bangsa kami, untuk memulihkan para pemimpin kami, memberi roh takut kepada Tuhan, memberi roh yang adil bijaksana. Terima kasih. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, 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 amin. Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bu Reni, Pak Fran, Esther, Sepsi, Pak Anton, Bu Foni, Pak Paulus, Bu Rita Herawati, Bu Lasma, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Indah, Rohim, Bu Saiman, Pak Saiman, Viken, Pak Henry, Bu Elias, Pak Elias, Bu Ruli, Pak Mei, Tasya, Elo, Bu Titik Sulistiani, Pak Bambang, Bu Vera. Selamat pagi semuanya. See you tomorrow guys. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. God bless you all. Thank you. Haleluya. Haleluya.